Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang talibul ilmi fi athna'il jidalil ilmi. Seorang penuntut ilmu ketika melakukan perdebatan ilmiah, diskusi ilmiah. Kemarin telah kita sebutkan beberapa adab terkait dengan adab ketika melakukan munadharah al-ilmiyah, melakukan diskusi ilmiah. Di antaranya yang pertama adalah ayyakunal qasdu ibtigha'a mardatillah. Maksud tujuannya itu adalah berharap keridhaan dari Allah. Ya, maksud dari tujuan diskusi itu adalah berharap keridhaan dari Allah di dalam menampakkan kebenaran. Kemudian juga hendaklah orang yang berdiskusi itu adalah seorang yang alim ataukah seorang yang mahir dalam permasalahan yang dia diskusikan itu. Kemudian yang ketiga adalah menampakkan ruh mawaddah dan ukhuwah sebelum, ketika, dan setelah berdebat, ya. Dinampakkan. Jadi lawan debatnya itu bukan musuh, ya. Mereka itu kawan kita. Sehingga nampakkan rasa mawaddah, ruh mawaddah, rasa saling cinta mencintai, sayang menyayangi, rasa ukhuwah, persaudaraan, baik sebelum bermunadharah, ketika bermunadharah maupun setelah bermunadharah. Sehingga jangan sampai gontok-gontokkan. Jangan sampai yang tadinya itu hanyalah sekedar diskusi, tapi kemudian akhirnya menjadi debat kusir, yang akhirnya kemudian bahkan tidak jarang gara-gara berdebat kemudian menjadi pertumpahan darah, wala'iyadzubillah, ataukah pemutusan hubungan persaudaraan. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang keempat telah kita sampaikan kemarin, mengokohkan jiwa, ya, dan tidak mau melakukan perbuatan yang terlarang ketika melakukan perdebatan. Sekarang kita lanjutkan di halaman yang ke-242. Silakan buka kitabnya. Kita masuk di adab yang kelima dari adab bermunadharah. Khamisan, al-mubadaratu ila ruju'i 'inda dhuhuril haqqi ma'a sahibihi. Bersegera untuk kembali ke benar, bersegera untuk rujuk, kembali ketika nampak kebenaran bersama dengan teman diskusinya itu. Farju'u ilal haqqi wa tarku ma siwahu min khisali ahlil haqq. Kembali kepada kebenaran serta meninggalkan yang selain kebenaran, ini termasuk di antara perangai ahlul haqq. Kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Wala yamna'uka qada'an, ataukah wala yamna'uka qada'un qadaita fihi al-yawm faraja'ta fihi ra'yak fahadaita fihi lirushdik an turaji'a fihi al-haqq fa innal haqqa qadimun la yubtiluhu syai' wa muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Dahulu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuliskan surat untuk Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, ya. Wala yamna'uka qada'un qadaita fihi al-yawm. Jangan sampai suatu keputusan yang kamu putuskan di hari ini menghalangi engkau untuk menerima kebenaran, sehingga engkau rujuk padanya terhadap ra'yumu itu, ya. Engkau harus kalahkan ra'yumu dan rujuk kepada kebenaran ketika nampak kebenaran itu ada pada orang lain. Fahadaita fihi lirushdik.
Maka semoga petunjuk pun akan bersamamu untuk bisa memperoleh bimbingan. Anturaji'a fihil haq, ketika engkau merujuk kepada kebenaran. Fa innal haqqa qadimun la yubtilhu syai', karena al-haq itu adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang sudah ada sejak dahulu, yang mana hak itu tidak ada sesuatu pun yang akan bisa membatalkannya. Wa muraja'atul haq, dan murajaah yakni kembali kepada kebenaran, ini khairun, lebih baik, minat tamadi fil batil, daripada terus-menerus di dalam kebatilan. Wa min ajibi ma rawa fi ruju'i ila al-haq ma nuqila 'an Ibn al-Jauzi annahu kana ya'malu bi haditsin yatadammana ba'd al-adhkar 'aqib as-salah. فقال كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحوا من 30 سنة لحسن ظني بالرواح فلما علمت أنه موضوع تركته فقال لي قائل أليس هو استعمال خير قلت استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا فإذا علمنا أنه كذب فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية. Termasuk di antara contoh yang sangat menakjubkan adalah apa yang diriwayatkan berkaitan dengan rujuknya kepada kebenaran, sebagaimana apa yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Jauzi, bahwasanya dahulu beliau pernah mengamalkan suatu hadis yang terkandung padanya sebagian zikir setelah salat. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, "Kuntu qad sami'tu hadzal hadits fi zamanis sala." Dulu aku pernah mendengar hadis ini di zaman ketika aku masih kecil. Fasta'maltuhu nahwan min 30 sanatan. Aku pun amalkan hadis itu sekitar 30 tahun sudah diamalkan hadis itu. Karena bagusnya prasangkaku dengan para perawinya. Falamma alimtu annahu mawdu'un taraktuhu. Maka ketika aku tahu ternyata hadis itu adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, aku pun tinggalkan. Ya. Kemudian ada orang mengatakan kepadaku, ya, alaysa huwa isti'malu khair, bukankah yang kamu lakukan itu adalah melakukan kebaikan? Qultu, aku pun, yakni Ibnu Jauzi mengatakan, isti'malul khair yanbaghi an yakuna masyru'an. Mengamalkan kebaikan itu seyogianya dilakukan dengan sesuatu yang disyariatkan. Fa idza alimna annahu kadzibun kharaja 'anil masyru'iyah. Kalau kita mengetahui bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dusta, ya, menunjukkan tentang amalan yang dusta, maka hal itu akan keluar dari perkara yang disyariatkan. Ini contoh ya, bagaimana Imam Ibnu Jauzi rujuk kepada kebenaran ketika tahu itu hadis ternyata hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Kemudian yang keenam, adamut tashhir bi khasmika 'inda ghalabatihi fi majlisil munadharah. Adab yang keenam, yakni tidak mau tashhir, tidak mau menyiarkan, mengumumkan lawan debatmu ketika dia itu kalah di dalam majlis munadharah, dalam majlis diskusi. Enggak usah diumumkan. Fa ba'dun nasi idza tamakkana min ghalabati akhihi fi munadharatihi lahu ja'ala tilka al-munadharah fakihata majalisihi, ya, fayatahaddatsu biha ma'a kulli jalisin wa kaifa annahu dahdun hujaju khasmihi wa kaifa annahu dahadha hujaja khasmihi wa tumkinu min tazyifi qawli sahibihi wa hakadha sya'nuhu ma'a kulli jalisin. Kemudian adab yang keenam tadi telah kita sebutkan, ya, tidak mengumumkan, tidak mentasyhir, tidak menyiarkan, yakni lawan debatmu ketika dia itu kalah dalam majelis munadharah, dalam majelis diskusi. Karena sebagian manusia ketika dia memungkinkan bisa mengalahkan saudaranya dalam bermunadharah, maka mulailah, ya, munadharah itu menjadi buah majelisnya.
menjadi buah majelisnya, jadi buah bibir dalam majelis-majelis yang ada padanya. Dia menceritakan bersama setiap orang yang duduk dengannya bagaimana dia telah mematahkan hujjah-hujjah lawannya dan bagaimana dia memungkinkan untuk menyatakan palsunya ucapan sahabatnya itu, ya. Dan demikianlah keadaannya bersama dengan setiap teman duduknya, diceritakan kemana-mana. Saya pernah debat dengan si fulan dan dia kalah telak dan seterusnya, ya. Terkadang itu terjadi. Ini nggak bagus, ya, nggak sepantasnya seorang penuntut ilmu itu seperti ini. Ya. Yang penting dia sudah melakukan apa yang maksudnya, dia sudah rujuk kepada kebenaran, sudah nggak usah diumumkan lagi. Wa hadha tasarruf mashinun fi haqqi talibil ilmi. Farubbama yajurruhu dhalika ila babir riya wa hubbis sum'ah. Perlakuan yang seperti ini adalah perlakuan yang jelek dari haknya seorang penuntut ilmu. Karena bisa jadi hal itu akan menyeret dia kepada pintu riya, cinta dengan pendengaran orang lain, demikian pula, ya. Wa aidan rubbama yakunu sababan fi nufuri akhihi anhu wa nashau ataukah wa nusyu isyahna bainahuma. Demikian pula hal ini bisa bisa menjadi sebab larinya saudaramu itu darinya, ya. Dan juga tumbuhnya rasa kebencian di antara mereka berdua. Bisa babitil tasarrufat allati ithmuha akbaru min naf'iha. Dengan sebab perlakuan yang seperti ini yang mana dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bal la yanfa'u fiha idza kanat min ahli min hadzal qabil. Bahkan kalau dari sisi ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Fahada tasarruf yaliju bi sahibihi ila babil ghibah. Perlakuan yang seperti ini akan memasukkan kepada orang yang memilikinya kepada pintu ghibah, pintu gunjingan. Wa kana al-aula bihi ay yahmadallaha wa yashkurahu, ya, ala taufiqihi wa i'anatihi ala al-wusuli ila al-haq. Dan yang paling utama baginya adalah memuji Allah, bersyukur kepadanya karena Allah telah memberikan taufik kepadanya dan membantunya untuk bisa sampai kepada kebenaran. Wa yakufa an dzikri dzalika khasyata talbisi iblis. Dan hendaklah seorang itu menahan diri dari menyebutkan hal itu, khawatir nanti ada talbis iblis. Ada tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia. Illa idza ra'a fi dzalika maslahah, kecuali kalau memang melihat ada kemaslahatan dalam hal itu. Fayadhkuruha bi adabi ahlil ilmi, maka dia boleh menceritakannya, menyebutkannya sesuai dengan adab seorang ahlul ilm. Fala syamatata wala hubba zuhur, ya. Bal samita wa wiqar wa thana'i ala akhih, ya. Bal sumtun wa wiqarun wa thana'un ala akhih. Dan hendaklah dia menyebutkan, ya, adab-adab ahlul ilm. Tidak boleh adanya saling cela-mencela, ya. Bukan karena cinta dengan popularitas. Bahkan engkau itu tetap diam dan tenang, ya, di dalam memuji saudaramu ataukah dalam pujian dari saudaramu itu, ya. Qala al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa min dzalika tarakhusuhum fil ghibati bihujjatil hikayati 'anil munadharah. Fayaqulu ahaduhum takallamtu ma'a fulan fama qala syai'an wa yatakallamu bima yujibu at-tashaffi min gharadi khasmihi bitilkal hajah. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau menyatakan, di antara hal itu, di antara bahaya dari seorang itu melakukan tasyhir terhadap lawan debatnya itu, ya, yakni engkau akan meremehkan mereka di dalam ghibah dengan hujjah, dengan alasan menceritakan, ya, munadharah. Ternyata itu adalah intinya ghibah, ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, aku telah berbicara bersama si fulan, ternyata dia tidak bisa menjawab sedikit pun dari apa yang saya ucapkan itu. Dia telah berbicara dengan apa yang seorang itu wajib untuk menyembuhkan diri dari tujuan
lawan debatnya dengan hujjah itu. Nah, ini adab yang keenam dari adab bermunadharah ilmiah ya. Kemudian yang ketujuh, syakara akhika ya. Ataukah syukru akhika inda dhuhuri hujjatika alaih. Syukru akhika inda dhuhuri hujjatika alaih wa thana' alaihi fi ruju'ihi ila al-haq. Hendaklah engkau berterima kasih kepada saudaramu ketika nampak hujjahmu itu ada padanya. Maksudnya, engkau harus berterima kasih kepada saudaramu ketika nampak hujjahmu itu atasnya. Yani argumenmu bisa mengalahkan argumennya dia. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kemudian berterima kasih kepada saudaramu ya. Memujinya di dalam kembalinya dia kepada kebenaran, dipuji ya, seperti itu dipuji, jangan kemudian dijatuhkan. Idza waffaqaka Allahu ila dhuhuri hujjatika ala akhik wa ra'aita turaji'an min akhika an qawlihi fahmad lahu hadzal amal wa badirhu bi thana'in tayyibin ala shakhmihi fi ruju'ihi ila as-shawab wa anna hadha huwa al-madhnun bihi fadzalika ad'a lil mahabbati wal mawaddati bainal qulub wal abdan. Jikalau Allah memberikan taufik kepada engkau, yakni untuk memenangkan hujjahmu terhadap saudaramu, kemudian engkau melihat adanya bentuk rujuk dari saudaramu itu dari ucapannya, maka pujilah dia karena amalan ini. Dan segera ya menyebutkan pujian-pujian yang baik ya kepada lawan debatmu di dalam rujuknya dia kepada kebenaran. Dan inilah sesuatu yang wa anna hadha huwal madhnun, dan inilah yang sesuatu yang diperkirakan, yang sesuatu yang disangka ya. Fadzalika aj'alil mahabbah, karena hal itu akan bisa lebih mendorong kepada rasa cinta, wal mawaddah, rasa saling sayang menyayangi di antara hati dan di antara badan ya. Ini adab yang ke-7. Sekarang adab yang ke-8, ighlaqu babil munadharati idza ra'aita min at-tarfil akhar inadan wa ta'annutan. Tutup pintu perdebatan, tutup pintu diskusi kalau engkau melihat ya dari sisi yang lain itu adanya bentuk inadan wa ta'annutan, ada bentuk inad, yakni penentangan dan juga ta'annut, memberat-beratkan diri. Farubbama yatarattab ala istimraril munadharati biwadir syahna wal baghdha ya. Wahuna yaghibul hadfil asma lil munadharah wa yansabu syaitan rayatahu wa alwiyatahu. Nah, karena bisa jadi mengiringi atas terus-menerusnya bermunadharah padahal sudah ada rasa saling benci dan rasa saling yakni dendam dan seterusnya ya. Maka di sini tidak ada tujuan yang tinggi, tujuan yang mulia dari munadharahnya itu. Kalau sudah ada rasa syahna, rasa baghdha, rasa yakni dendam, rasa saling benci, ya. Maka di sini sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi tujuan yang mulia dari bermunadharah. Yang ada itu adalah syaitan memancangkan benderanya dan liwanya di situ untuk menggoda mereka, menyesatkan mereka seluruhnya. Nah, wal aula bika an talattafa al-kalam li sahibika, dan yang utama bagimu adalah engkau berlemah lembut dalam ucapan dengan temanmu ya. Wa tanqulul hadits ila mawdu'in akhar, kemudian menukilkan hadis kepada, memindahkan hadis kepada pembahasan yang lain ya. Likai takhaffal wata' ya. Likai takhaffal wat'a wa min thamma tazulu bil kulliyah. Agar supaya terjerumusnya dia itu akan lebih ringan, dan dari sana pula nanti akan hilang secara total perasaan-perasaan yang tidak menentu pada lawan diskusimu itu. Fa idza ra'aita ba'da dzalika maslahatun fi i'adatil munadharah faf'al. Kemudian apabila engkau memandang setelah itu ada kemaslahatan untuk melakukan munadharah, mengulangi lagi munadharah, maka silahkan lakukan. Yang penting sudah jelas ada kemaslahatannya.
Tapi ingat, lakin bi uslubi takassubi bihi wadda akhik. Tentunya dengan uslub ya, dengan metode engkau harus berusaha yakni menumbuhkan rasa cinta kepada saudaramu. Ya, wa taruddahu an kaidi syaitan, kemudian mengembalikannya dari makar tipu daya syaitan ya. Wa in ra'aita anna al-maslahata fi 'adami fathi babil munaqashati faf'al, dan kalau engkau melihat bahwasanya kemaslahatan itu ketika tidak dibuka pintu diskusi, maka lakukan. Ma'a irsyadihi ila ba'dil maraji'i allati ta'lamu annahu ajadat fi bayanil haqqi fi tilkal mas'alah. Bersama dengan itu, ya, tetap engkau membimbing ataukah menunjukkan kepada sebagian rujukan-rujukan yang engkau ketahui bahwasanya hal itu lebih bagus di dalam menjelaskan kebenaran dalam masalah itu. Nah, ba'da hadha akhi asuqu ilaika 'adadan minal maraji'i allati takallamtu an adabil munadharati litatimmal faidah. Dan setelah ini, wahai saudaraku, aku akan bawakan kepadamu sebagian dari rujukan-rujukan yang telah aku bicarakan tadi berkaitan dengan adab-adab melakukan munadharah, diskusi, agar supaya faedah bisa lebih sempurna. Faminal kutubil lati tata'allaq bil jidal wa adabihi. Dan di antara kitab-kitab yang berkaitan dengan jidal, perdebatan dan adab-adabnya, di antaranya yang pertama adalah kitab Al-Ma'unah fil Jadali, karya Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf Al-Qairuzah, ya, Al-Fairuz Abadi Al-Ma'ruf Bishairazi, yang dikenal dengan Asy-Syairazi. Kemudian kitab yang kedua ada kitab namanya kitab Adabul Bahthi wal Munadharah. Ini ada 2 juz karya Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Dan juga ada kitab nanti Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mawqifuna minhu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Ada juga kitab Qawaidul Muntaliqat fi Usulil Hiwar wa Raddi Syubhat karya Dr. Abdullah Ibn Daifullah Ar-Ruhaili, ya, juga bagus itu. Kemudian yang kelima ada Kitabul Hiwar wal Munadharah Al-Mustasyar Dr. Ali Jarishah, ya. Dan juga ada kitab Adabul Hiwar fil Islam karya Saifuddin Syahin. Ada juga kitab Al-Hiwar Usuluhul Manhajiyah wa Ahdafuhus Sulukiyah Ahmad ibn Abdurrahman As-Suyani. Ada juga kitab itu, ya. Ada juga kitab Al-Fakhiru fi Adabil Hiwar wal Munadhara ala Salih Al-Haza', ya. Ada juga kitab Al-Hiwar Adabuhu wa Dhabituhu fi Dha'il Kitab wa Sunnah I'dad Yahya ibn Muhammad Hasan ibn Ahmad Ramzi. Kemudian yang sebelah ada kitab Fi Usulil Hiwar, ya, I'dadun Nadwah Al-Alamiyah Lisyabab Al-Islami. Ada juga kitab itu. Ini beberapa contoh kitab-kitab yang bisa menjadi rujukan berkaitan dengan adab-adab ketika munadharah. Ini barangkali selesai pelajaran kita berkaitan dengan yakni seorang penuntut ilmu ketika berdebat ilmiah, ya. Ini selesai pula pelajaran untuk target mid semester ini. Antum belajar dari awal yang baik, ya. Dari pembahasan tentang talibul ilmi wal qaulu bila ilmin sampai di akhir bab ini nanti untuk wasayanya untuk di semester selanjutnya. Antum yang jelas siapkan baik-baik, ya. Terutama dalil-dalil dari Alkitab, ya, Al-Qur'an, ya, berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita bahas tadi. Di sini tadi misalkan contoh pembahasan tentang talibul ilmi fi asna'il jidal al-ilmi, ada ayat berkaitan dengan adab itu, ya, di surat apa itu? Di surat An-Nisa, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ya, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya itu, ya. Ada juga, ya, tentang larangan debat, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tujadilu ahlal kitab billati hi ahsan, ya. Ada juga ayat seperti itu, ya. Nanti dicari dalam Al-Quran tentang ayat-ayat itu, ya. Wala tujadilu ahlal kitab billati hi ahsan, ya. Ada juga ayat yang membolehkan debat
ketika memang diperlukan ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ini juga ayatnya ya, nanti antum buka sendiri ayatnya itu dalam Al-Qur'an surat apa, dicatat itu terkait dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan apa yang telah kita sebutkan tadi ya. Maka ini sebagai tambahan dari pelajaran yang telah kita sampaikan dari kitab Ma'alimun fi Thariqil Ilmi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan dulu ya untuk murajah baik-baik pelajaran dari awal kitab ini tentang talibul ilmi wal qawlu bila ilmin ya, kemudian talibul ilmi wal isya'ah, kemudian talibul ilmi ya wa qiyamul lail, talibul ilmi fi birril walidain itu ya, dan terakhir adalah talibul ilmi fi jidalil ilmi, fi jidalil ilmi. Ini dipahami baik-baik, pelajari baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa yakni menjawab soal pada PTS nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.